Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kelompok statistika dengan tema distribusi frekuensi kelompok dan jenis grafik. Dengan anggota Meilina Mustika Dewi dengan NIM 11.205.28 dan Dwi Akustiara 11.205.34. Pengertian distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution dalam bahasa Inggris yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris frekuensi yang berarti kekerapan, keseringan, atau jarang kerapnya. Dengan demikian, distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Istilah dalam distribusi frekuensi, yang pertama ada kelas. Kelas adalah penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi yang masing-masing dinamakan batas kelas. Batas kelas atau class limit adalah nilai batas dari pada tiap kelas dalam sebuah distribusi, terbagi menjadi status class limit dan class boundaries atau tepi kelas. Yang kedua ada state class limit, adalah batas kelas yang tertulis dalam distribusi frekuensi. Terdiri dari lower class limit atau batas kelas bawah dan upper class limit atau batas atas kelas. Yang ketiga ada boundaries atau tepi kelas, adalah batas kelas yang sebenarnya, terdiri dari lower class boundary atau batas atas bawah kelas yang sebenarnya dan upper class boundary atau batas atas kelas yang sebenarnya. Yang keempat ada kelas interval atau panjang kelas atau lebar kelas, merupakan lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang kelima adalah midpoint atau class mark atau titik tengah, merupakan rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Penyusunan distribusi frekuensi, yang pertama membearai data atau data terurut bila diperlukan. Yang kedua menentukan range atau jangkauan, selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai terkecil. R sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Yang ketiga menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Stronger. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K sama dengan banyaknya kelas dan N sama dengan jumlah data yang diobservasi. Yang keempat menentukan nilai interval kelas sama dengan I sama dengan R per K. Yang kelima menentukan batas-batas kelas. TBK sama dengan BBK dikurangi 0,5 atau skala terkecil. TAK sama dengan BAK ditambah 0,5 atau skala terkecil. Panjang interval kelas sama dengan TAK dikurangi TBK. Keterangannya, TBK sama dengan tepi bawah kelas, BBK adalah batas bawah kelas, TAK sama dengan tepi atas kelas, dan BAK adalah batas atas kelas. Yang keenam, menentukan titik tengahnya. Sama dengan setengah dalam kurung batas kelas ditambah batas bawah kelas. Yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tally atau turus. Yang kedelapan, menyajikan distribusi frekuensi. Mengisi kolom frekuensi dengan kolom tally atau turus. Selanjutnya, membuat daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang tidak dikelompokkan. Berikut contoh kumpulan data nilai untuk ulangan matematika dari 40 mahasiswa teknik.
Keterangan-keterangan tersebut tentu saja praktis jika disajikan dalam bentuk tabel seperti ditampilkan pada tabel 2.1 berikut. Nilai ulangan 2 dengan frekuensi 2, 3 dengan frekuensi 4, 4 dengan frekuensi 5, 5 dengan frekuensi 8, 6 dengan frekuensi 11, 7 dengan frekuensi 6, dan 8 dengan frekuensi 4. Selanjutnya, tabel 2.1 merupakan tabel distribusi frekuensi tunggal. Istilah distribusi digunakan dalam statistik untuk menunjukkan adanya penyebaran nilai-nilai dengan jumlah orang yang mendapat nilai tersebut. Selanjutnya, istilah tunggal menunjukkan tidak adanya pengelompokan nilai-nilai variabel dalam kolom pertama. Yang kedua, ada distribusi kelompok. Tabel distribusi frekuensi kelompok disebut juga distribusi frekuensi berkelompok atau tabel frekuensi bergolong. Tabel distribusi frekuensi kelompok ini dapat penyusunannya terdiri atas beberapa interval kelas. Tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data angka, di mana angka-angka tersebut dikelompok-kelompokkan. Untuk memahami cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok, disajikan kumpulan data distribusi frekuensi dari beberapa populasi penjualan seblak di daerah Tegal. Berikut data lamanya pedagang seblak berjualan Tegal per tahun. Selanjutnya, untuk membuat menjadi data dalam bentuk distribusi frekuensi kelompok, maka beberapa langkah berikut ini diperlukan. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kedua, tentukan rentang atau rank, ialah data terbesar dikurangi data terkecil. Dalam hal ini, karena data terbesar 20 dan data terkecil 1, maka rentang atau ranknya 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Rumusnya rank atau R sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Yang ketiga, tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Banyak kelas biasa diambil paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas. Dipilih menurut keperluannya. Cara lain cukup bagus untuk N berukuran besar, N200 misalnya, dapat menggunakan aturan Strunges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan banyaknya kelas, N sama dengan banyaknya data. Hasilnya dibulatkan, biasanya pembulatannya ke atas. Untuk data yang ada, N sama dengan 30. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. 1 ditambah 3,3 dikali log 30 sama dengan 1,47. Sama dengan 5,85 dan dibulatkan menjadi 5. Kelas yang dibuat pada tabel ini sebanyak 5 kelas, karena jika 6, maka ada data yang tidak terhitung. Selanjutnya, tentukan panjang kelas interval I. Ini secara ancar-ancar ditentukan oleh aturan I sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Harga I diambil sesuai dengan ketelitian satuan data yang digunakan. Jika data berbentuk satuan, untuk data hingga 1 desimal, P ini juga diambil hingga 1 desimal dan begitu seterusnya. Untuk contoh, maka jika banyak kelas diambil 5, didapat I sama dengan R dibagi K sama dengan 19 dibagi 5, hasilnya 3,8 dan dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya, pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini bisa diambil
sama dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya, daftar diselesaikan dengan menggunakan harga-harga yang telah dihitung. Dan yang terakhir, dengan I sama dengan 4 dan memulai dengan data yang lebih kecil sama dengan 1, maka kelas pertama terbentuk 1 dikurangi 4, kelas kedua 5 dikurangi 8, kelas ketiga 9 dikurangi 12, dan seterusnya. Di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi. Jika frekuensi sudah ditemukan, kolom turus atau teli dihilangkan saja. Seperti ini. Selanjutnya, kita dapat mencari tepi kelas yang akan dipergunakan untuk membuat daftar frekuensi lainnya dengan aturan tepi bawah sama dengan batas bawah dikurangi 0,5, tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Seperti tabel 2.4. Selanjutnya ada menghitung distribusi frekuensi. Ditinjau dari nyata atau tidaknya frekuensi, daftar distribusi frekuensi terbagi menjadi dua, yaitu distribusi absolut. Daftar distribusi absolut yaitu suatu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu apa adanya. Contohnya seperti data pada tabel 2.5. Yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif yaitu suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Frekuensi relatif disingkat F atau F persen, karena biasanya dinyatakan dengan persen. Ditentukan dengan aturan frekuensi distribusi relatif sama dengan frekuensi mutlak dibagi banyaknya data atau N dikali 100%. Frekuensi untuk data kita sebelumnya dapat dihitung dengan jalan yang sama. Ini ada contoh tabel distribusi frekuensi relatif. Selain daftar distribusi frekuensi absolut dan distribusi frekuensi relatif, ada pula daftar distribusi frekuensi kumulatif yang dibentuk dari daftar distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Dikenal dua macam distribusi frekuensi, yaitu yang pertama, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif lebih dari didefinisikan sebagai jumlah frekuensi semua nilai amatan yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada tiap-tiap kelas. Frekuensi kumulatif lebih dari dilambangkan FR lebih dari. Distribusi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari didefinisikan sebagai jumlah frekuensi semua nilai amatan yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada tiap-tiap kelas. Frekuensi kumulatif kurang dari dilambangkan FR kurang dari. Sebagai ilustrasi, berbekal dengan tabel frekuensi distribusi frekuensi berkelompok pada tabel 2.3 akan disusun tabel distribusi frekuensi kumulatif seperti di bawah ini. Selanjutnya, grafik penyajian data. Penyajian data dalam bentuk grafik bertujuan untuk memberikan gambaran sebaran data dalam bentuk visualisasi. Ada beberapa macam grafik yang biasa digunakan untuk memberikan gambaran data, yakni histogram, polygon, ogive, pie chart, dan piktogram. Yang pertama, histogram atau grafik batang adalah grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Histogram merupakan grafik batang dari distribusi frekuensi. Grafik dibuat dengan cara menarik garis dari satu titik tengah batang histogram ke titik tengah batang histogram yang lain. Agar diperoleh grafik yang tertutup, harus dibuat kelas baru yang panjang kelasnya sama dengan frekuensi 0 pada kedua ujungnya di kiri dan di kanan. Pembuatan kelas baru itu diperolehkan karena grafik histogram merupakan kurva tertutup. Pada pembuatan histogram digunakan sistem salib sumbu.
Sumbu mendatar atau sumbu X menyatakan interval kelas atau tepi bawah masing-masing kelas, dan sumbu U, sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan frekuensi. Sebagai ilustrasi, perhatikan tabel berikut. Tepi bawah kelas 0,5 dengan frekuensi 7, 4,5 dengan frekuensi 12, 8,5 dengan frekuensi 5, 12,5 dengan frekuensi 4, 16,5 dengan frekuensi 2, dengan jumlah frekuensi 30. Setelah memperhatikan tabel di atas, akan diperoleh grafik seperti berikut ini. Grafik histogram lamanya penjual seblak, pedagang seblak di sekitar alun-alun Tegal dalam jumlah tahun. Yang kedua, poligon. Membuat grafik poligon tidak ada berbeda dengan grafik histogram. Perbedaannya hanya terletak pada pertama, grafik histogram lazimnya dibuat dengan menggunakan batas nyata, sedangkan grafik poligon selalu menggunakan titik tengah. Yang kedua, grafik histogram berwujud segi 4, sedangkan grafik poligon berwujud garis-garis atau kurva. Grafik poligon disebut juga grafik poligon frekuensi. Dibuat dengan menghubungkan titik-titik koordinat atau pertemuan titik tengah dengan frekuensi tiap kelas secara terurut-urut. Sedangkan sebagai contoh, dapat dibuat grafik poligon dari data pada tabel 3.2 berikut. Yang ketiga, OGIF. Grafik ini disebut grafik meningkat. Grafik semacam ini tidak banyak digunakan dibandingkan dengan kedua grafik sebelumnya. Grafik OGIF dapat dibuat baik dari distribusi tunggal maupun distribusi kelompok atau bergolong. Caranya adalah dengan menempatkan nilai-nilai tepi kelas pada sumbu mendatar atau sumbu X dan nilai-nilai frekuensi kumulatif pada sumbu tegak atau sumbu Y. Jika titik-titik yang diperoleh merupakan pasangan nilai tepi kelas dengan nilai frekuensi kumulatif dihubungkan dengan garis lurus, maka diperoleh diagram yang disebut OGIF yang bentuknya mirip. Sebagai contoh, diperhatikan kembali tabel 3.3 akan diperoleh grafik OGIF seperti berikut ini. Yang keempat ada Picard. Picard atau grafik lingkaran secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single Picard yang terdiri dari satu lingkaran saja dan multi Picard yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik lingkaran, baik yang tunggal maupun yang terdiri dari beberapa lingkaran, sangat berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai-nilai karakteristik satu dengan yang lain dengan keseluruhan yang biasanya dibuat dalam bentuk persentase. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross-section. Sebagai contoh, perhatikan kembali tabel 3.4 akan diperoleh grafik Pi seperti berikut. Dan yang terakhir ada piktogram. Piktogram adalah grafik berupa gambar di dalam bidang koordinat X, Y, dinyatakan dalam bentuk gambar yang merupakan ciri-ciri khusus karakteristik grafik piktogram. Misalnya, untuk menyatakan jumlah mobil pada tahun-tahun tertentu dapat digambarkan berupa gambar mobil yang disusun menyerupai grafik histogram. Sebagai contoh, perhatikan tabel 3.5 akan diperoleh grafik piktogram seperti berikut. Kesimpulannya, data yang diperoleh tersebut biasanya berjumlah besar, bervariasi, dan tidak teratur. Sebab itu, sangat diperlukan pengelompokan data agar menjadi lebih mudah dipahami. Data yang telah dikelompokkan biasanya disebut tabel distribusi frekuensi. Dalam distribusi frekuensi, terdapat jenis distribusi frekuensi kumulatif lebih dari dan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, serta distribusi frekuensi relatif. Dan terdapat juga berbagai jenis grafik untuk lebih mudah lagi memahami perhitungan dari tabel distribusi frekuensi. Di sini saya akan mempraktekkan distribusi frekuensi pada aplikasi SPSS. Yang pertama, kita klik variable view, kemudian pada nama, kita buat nama variabelnya.
Kita enter, pada desimal kita ganti 0 saja. Kemudian kita isi data view. Nah, di sini udah ganti ya variabelnya sebelah. Kita isi datanya yang ada pada Excel ini. Kita isi ke bawah. 2, 9, 6, 7, 4, 14, dan seterusnya. Jika datanya sudah kita isi semuanya, kemudian setelah tadi kita memasukkan data, kita pilih analis, kemudian di menu analis kita pilih descript statis, kemudian frequency, kemudian kita alihkan ke variabel, pilih cards, terus klik histogram, dan show normal, terus continue, kemudian klik OK, dan akan tampil outputan penjualan seblak ini. Seperti ini. Dan ini grafik histogramnya. Sekian. Penerapan distribusi frekuensi pada aplikasi Excel 2007. Yang pertama, kita membuat tabel dan dituliskan data-datanya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita mencari N atau banyak data dengan rumus sama dengan count H, lalu kita blok tabelnya seperti ini. Jangan lupa ditutup, enter. Selanjutnya, nilai maksimal dengan rumus max. Kita blok. Selanjutnya, nilai minimal. Rumusnya sama kayak rumus maksimal. Di blok. Benar, salah. Di blok. Dan yang selanjutnya rank dengan rumus nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Yang selanjutnya ada kelas atau dengan lambang K. Rumusnya sama dengan 1 plus dalam kurung 3,322 dikali log N.
sekali login nih, diklik, lalu diklik, lalu enter, dan dibulatkan, menjadi 6 karena di sini 5,90 lebih. Dan yang terakhir, P atau panjang kelas dengan rumus rank dibagi dengan K. Enter. Dibulatkan menjadi 3. Maaf, ini salah nulis. Ya, seperti ini. Yang selanjutnya, jika kita sudah mencari nilai N, max, min, rank, K, dan P, kita akan membuat interval kelas, frekuensi, persen, frekuensi kurang dari, dan lebih dari. Yang pertama, interval kita tulis nilai min ya, dan yang di sampingnya itu berarti jarak min ke P. Jaraknya itu berarti 3. Berarti jarak 1 sampai 3, 1, 2, 3. Berarti kita tuliskan 3. Lalu ke bawahnya kita plus 1 ditambahkan 3 lagi, plus 1 ditambahkan 3, plus 1 ditambahkan 3 lagi, dan seterusnya. Yang selanjutnya, interval kelas. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan concatenate buka kurung. Kita tulis ini, kita klik yang di sini, titik koma, petik 2, tanda kurang, petik 2, titik koma lagi, lalu ini, dan tutup kurung. Rumusnya sama seperti ini sampai bawah. Dan pada frekuensi kita menggunakan rumus yang pertama. Langkah yang pertama, kita blok semua sampai bawah, terus kita tuliskan rumus sama dengan frekuensi buka kurung, lalu kita ke tabel. Yang pertama kita klik tabel yang paling atas, dan yang kedua kita blok semuanya, pokoknya semuanya kita blok. Lalu kita klikkan ini, lalu interval yang paling atas, dan kita blok juga, lalu tutup kurung nantinya, terus enter, sama ke bawah, sama. Jika kita ingin mengecek benar nggak sih nilai interval ke 1 sampai 3 ada 5, caranya seperti ini. Yang pertama kita blok semua data, terus kita pilih conditional formatting, dan kita pilih new rules, dan kita pilih yang format only cell the contain. Dan kita mau ngecek yang mana nih? Kita mau ngecek yang 14 sampai 16. Terus klik format.
pilih yang color, kita ubah menjadi hijau. Oke. Lihat di sini 14 sampai 16 ada 3. Benar ya teman-teman, ada 14, 15, dan 15. Berarti benar rumusnya. Dan selanjutnya ada persen. Di sini kita menggunakan rumus seperti ini. Yang pertama sama dengan frekuensi dibagi N. Nanti enter, nanti akan muncul persentasenya. Dan jika belum tampil persen-persen, kita blok semua, nanti kita klik ini, nanti ada tanda persennya. Dan selanjutnya mencari frekuensi kurang dari dan lebih dari. Yang pertama kurang dari, kita masukkan nilai frekuensi yang pertama, lalu di bawahnya kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, yang ini yang 5 ditambah yang ini 13. Nanti hasilnya 17. Dan di bawahnya juga sama, nanti sama dengan sum 17 ditambahkan 6 sama dengan 23 sampai selesai. Dan yang lebih dari, yang pertama kita taruh nilai di paling atas yaitu N-nya. N-nya 30, terus kita tulis 30 dan bawahnya kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, yang ini nanti 30, rumusnya kalau ini dikurangi, nanti dikurangi 12 gitu. Hasilnya nanti 18 sampai seterusnya. Jika sudah membuat data-data seperti ini, kita akan melihat diagramnya. Yang kita butuhkan adalah seperti ini. Hanya interval kelas dan frekuensi. Yang pertama kita blok, pilih insert, dan klik kolom, pilih yang ini. Nanti frekuensinya akan muncul seperti ini. Nanti kita ganti nama sesuai data yang kita cari. Misalnya di sini saya mencari data penjualan seblak. Dan ini diagramnya. Selesai. Semoga bermanfaat.